Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Immanuel Dwi-Asmor Tunggal. Saya adalah dosen ilmu komunikasi di program studi ilmu komunikasi Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ujuk diri saya di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sertifikasi dosen. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi perkuliahan saya dengan mata kuliah penciptaan konten digital. Saya menyampaikan materi yang meliputi DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Saya menyampaikan perkuliahan berdasarkan FPS, Outcome Based Learning. Penciptaan konten digital merupakan mata kuliah pilihan dalam prodi yang dapat diambil pada semester kelima. Penciptaan konten digital sendiri terdiri dari 3 SKS dengan 7 kali pertemuan sebelum ujian tengah semester dan 7 kali pertemuan sebelum ujian akhir semester. Penciptaan konten digital adalah mata kuliah yang mempelajari prinsip-prinsip produksi dan pengelolaan konten digital, menulis serta mengelola konten berbasis web, dan mengembangkan online presence melalui SEO atau Search Engine Optimization. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu membandingkan konten media konvensional dan konten media digital. Kemudian mampu merancang konten media digital yang berbasis pada pemahaman mengenai integrasi multi-platform. Selanjutnya adalah agar mahasiswa mampu memproduksi konten media digital secara profesional dan berorientasi kewirausahaan. Adapun CPA atau capaian pembelajaran lulusan meliputi bersikap adaptif, mandiri, kolaboratif, dan peduli pada permasalahan dan kebutuhan masyarakat melalui pengelolaan aktivitas komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Kemudian, mampu bekerja sama untuk menghasilkan solusi melalui karya dengan bersinergi dan berjaring secara interdisipliner untuk mengembangkan wawasan lokal dan global. Kemudian, mampu mengevaluasi dan menciptakan karya di bidang komunikasi strategis atau komunikasi massa dan digital untuk mengembangkan profesionalisme dan entrepreneurship. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah mampu membandingkan konten media konvensional dan konten media digital. Kemudian, mampu merancang konten media digital yang berbasis pada pemahaman mengenai integrasi multi-platform. Dan juga yang ketiga, mampu memproduksi konten media digital secara profesional dan berorientasi kewirausahaan. Adapun beberapa buku dalam mata kuliah ini adalah dari Delfanti dan Arvidson dengan judul Introduction to Digital Media. Kemudian ada buku dengan judul Content Production for Digital Media, an Introduction, penulisnya Thompson dan Weldon. Selanjutnya adalah buku Digital Writing, A Guide to Writing for Social Media and the Web, dari penulisnya adalah Lawrence. Selanjutnya, saya menjelaskan atau melakukan interaksi kepada mahasiswa dengan menggunakan beberapa metode seperti problem based learning, small group discussion, dan juga simulasi. Dan yang terakhir, saya melakukan assessment terhadap setiap tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa. Untuk itu, Bapak Ibu peserta teman-teman dapat melihat video micro teaching yang saya akan sampaikan. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Gimana kabarnya? Baik. Sudah kenyang? Sudah. Oke, puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan masuk ke mata kuliah Digital Content Creation atau penciptaan konten digital, yang pada saat ini kita masuk ke pertemuan dengan topik Digital Content Management atau manajemen konten digital. Nah, sebelum kita masuk ke mata kuliah hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada siang hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah menjaga kami, melihara kami sepanjang dari pagi hingga siang hari ini. Dan sekarang kami akan mengikuti kuliah. Kiranya Tuhan memberkati, menolong supaya
proses belajar mengajar siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kami semua bisa mendapatkan manfaat yang baik demi kemuliaan namamu. Kami serahkan doa ini dalam namamu Tuhan yang berdoa. Amin. Ya. Hari ini kita akan lanjutkan ya dari pertemuan yang sebelumnya dan kita akan masuk ke digital management. Nah, sebelum ke materi, kita akan ada pembahasan terkait membandingkan dua jenis artikel. Nah, mungkin kamu bisa lihat dulu ya. Ini ada artikel dari The New Yorker sama dari The Atlantic Online. Nah, ini ada teman-teman baca dulu. Itu ada yang artikel berjudul Crash sama kemudian ada artikel yang berjudul Short Violent Life of Abu Musab Al-Zarqawi. Nah, pertanyaannya, menurut teman-teman, ini mana artikel yang menarik untuk dibaca dan mana yang tidak? Nah, sebelum teman-teman menjawab, tolong baca sebentar. Oke, cepat sekali ya, Jessica. Oke, silakan, Jessica. Bisa nggak membandingkan? Ya baik Mas. Untuk yang berita pertama dari yang The New Yorker, menurut saya beritanya kurang menarik karena judulnya itu terlalu luas sehingga tidak mencakup isi berita yang ada. Tetapi pada The New Yorker ini terdapat visualnya dan itu cukup menarik pada artikel ini. Tapi untuk yang Atlantik, sorry sebentar. Yang untuk yang pertama tidak menariknya kenapa? tidak menariknya karena judulnya itu terlalu luas sehingga tidak terlalu menggambarkan dengan detail berita yang akan dibawakan itu apa. Oh, maksudnya karena trustnya itu ya? Iya. Maksudnya itu terlalu banyak mungkin banyak topik yang bisa dibahas. Iya, betul. Tapi kalau untuk berita artikel yang kedua yang dari Atlantic Online, itu sudah sangat menggambarkan isi beritanya itu seperti apa dan itu cukup menarik untuk kita bahas di artikel tersebut. Tetapi untuk kekurangannya mungkin tidak ada visualnya berbeda dengan artikel pertama seperti itu. Oke, ya. Apa yang disampaikan Jessica itu benar ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat trust itu apa? Kepercayaan. Kepercayaan itu kan sangat luas. Percaya dengan orang tua, percaya kepada Tuhan, atau trust pada mungkin pemerintah itu sangat luas. Jadi kalau kita mau misal searching di Google, gitu kan, googling trust, berita atau artikel mengenai trust, itu pesannya kan sangat banyak. Karena terlalu luas. Berbeda kalau misalnya The Short Violent Life of Abu Musab Al-Zarqawi. Itu kalau kita menulis di Google dengan kalimat seperti itu akan lebih mudah didapatkan. Dan kita sudah tahu maksudnya adalah kehidupan mengenai Abu Musab Al-Zarqawi. Itu akan lebih detail seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh ya dari dua artikel. Artinya dari sisi The New Yorker, trust itu menjadi headline yang sangat miskin atau sangat buruk ya, karena terlalu luas tadi seperti yang sampaikan Jessica. Jadi sangat tidak menarik. Orang kemudian tidak paham apa sih sebenarnya yang mau dibaca ini. Nah, akan lebih baik kalau kita menulis headline, kalau kita mau menulis sebuah judul dalam sebuah artikel, terutama di online, kita harus tahu dulu ini artikel mau apa. Jadi itu semacam kayak etalase. Kalau kita mau ke toko, kita bingung karena banyak saingan toko kan. Kita mau ke toko apa ya? Nah, salah satu yang membuat menarik adalah etalasenya. Oh, ini toko mainan. Oh, ini toko baju. Sehingga kita mau datang ke sana. Nah, demikian juga dengan judul, dengan headline. Kalau headline-nya sudah jelas seperti yang di Atlantik tadi, kita akan lebih paham bahwa oh, ini berita mengenai sebuah peristiwa, makanya saya akan membaca. Tapi kalau judulnya sudah nggak jelas, itu kita akan bingung. Saya perlu baca nggak ya? Nah, karena nggak jelas, orang akan skip. Nah, makanya judul itu harus baik. Nah, benar juga di yang disampaikan Jessica tadi ya. Tadi sudah ada gambarnya memang baik, tapi di Atlantik mungkin gambarnya kurang. Tapi Atlantik judulnya sudah bagus, tapi juga dia juga punya dinamika yang lain. Artinya cara penulisannya juga sudah menarik. Kemudian tidak monoton cara penulisannya, nggak hanya rata kanan rata kiri, tapi juga ada paragraf yang bisa menarik untuk dilihat dan kemudian dibaca. Itu ya. Ini salah satu kasus di mana ada artikel yang menarik dan mana yang kurang menarik. Selanjutnya kita akan masuk ke pemahaman bagaimana caranya sebenarnya kita
membuat headline yang menarik. Nah, satu tadi kita bisa pelajari fakta bahwa headline itu harus bisa menggambarkan isi dari artikel yang mau dibaca. Nah, caranya gimana? Caranya adalah memilih keywords yang menggambarkan isi atau konten yang akan dibaca. Misalnya, dalam beberapa waktu kemarin itu kan ada peristiwa itu ya, kapal tenggelam di Selat Bali itu ya, kapal feri tenggelam. Nah, kalau misalnya judulnya hanya tenggelam, menarik nggak? Orang bingung, ini apa yang tenggelam? Orang tenggelam, atau kapal tenggelam, atau yang lain? Kita nggak ngerti. Tapi kalau judulnya kapal tenggelam di Selat Bali, itu orang sudah tahu, oh peristiwanya terkait dengan kapal feri kemarin yang menyeberang di Selat Bali kemudian tenggelam. Itu akan lebih menarik. Orang akan tertarik membaca dibandingkan dengan kata tadi tenggelam. Jadi pilih keywords yang mengandung makna atau menggambarkan dari isi dari artikel tersebut. Kemudian kita harus belajar pikirkan kira-kira orang tuh kalau mau mencari sebuah berita di digital ya, di dalam Google itu keywordsnya apa ya kira-kira ya? Apakah menggunakan, kalau tenggelam biasanya apa ya? Sepadan katanya ya? Tenggelam atau mungkin yang hilang, kapal kecelakaan, kapal. Nah, kira-kira kita harus bisa memahami kira-kira keywords yang dipakai itu apa. Makanya kita harus paham dengan SEO ya, Search Engine Optimization, sehingga kita bisa paham oh kalimat ini atau keyword ini tuh yang tepat, sehingga kita tidak salah keyword. Berbeda dengan kalau kita menggunakan cetak. Kalau cetak itu kan nggak perlu pakai SEO, karena orang beli ke media cetak udah headline-nya sudah kelihatan jelas di situ. Tapi beda dengan digital. Digital kita harus paham kira-kira kata keywords yang gampang di Google, dicari di Google oleh masyarakat itu apa? Itu kita perlu pikirkan. What would Google do? Apa yang kira-kira Google akan lakukan? Karena hampir semuanya orang mencari berita lewat Google kan? Nah, pikirkan kira-kira orang kalau googling itu pakai apa? Kalimatnya, keywords. Ini ya, langkah pertama yang harus kalian pikirkan adalah pilih judul yang menggambarkan isi dari artikel, dan juga pilih kata atau term yang kemudian biasa digunakan oleh masyarakat untuk mencari berita tersebut. Ada beberapa langkah juga nih ya. Jelaskan apa yang menjadi cerita di dalam artikel tersebut. Jadi judul harus membuat pernyataan secara jelas apa yang dimaksud dengan isi artikel. Kemudian teman-teman tidak boleh menggunakan artikel such as an, dan sebagainya, karena nggak mungkin kalau dalam bahasa Indonesia sebuah kapal. Saya mau tanya teman-teman, kalau misalnya mencari Google, apakah sebuah kecelakaan? Enggak kan? Enggak akan pernah. Sebuah kapal menabrak sebuah mobil, pasti langsung mobil atau kecelakaan mobil gimana? To the point. Nah, makanya judul yang baik itu di dalam media digital tidak menggunakan sebuah kata sebuah, atau bahasa Inggris ya, the, dan sebagainya. Buatlah kata pertama itu menjadi penting. Misalnya kata yang pertama yang penting itu misalnya ini ya, sebuah kecelakaan. Tapi yang kecelakaan itu seperti apa? Kecelakaan di depan, atau misalnya kereta api menabrak truk. Ada beberapa waktu lalu kan aja ya, kereta api menabrak truk gitu ya, di Semarang. Nah, kira-kira yang tepat itu yang mana? Yang menarik itu seperti apa? Atau misalnya Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke luar negeri. Itu menarik karena Presiden itu sendiri sebagai sosok yang sudah menarik, karena nomor 1 di Indonesia. Tapi kalau misalnya wisatawan asing datang ke Indonesia, itu menarik nggak? Karena bukan siapa-siapa.
Tapi kalau wisatawan asing itu misalnya kayak kemarin ya yang di gunung mana? Rinjani jatuh, itu kan menarik. Jadi menarik, wisatawan asing terjatuh di gunung Rinjani. Ada suatu peristiwa yang kemudian buat orang ternyuh, buat orang ingin tahu, mencari berita seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar datang, gak ada peristiwa apapun yang nggak menarik. Kecuali misalnya David Beckham datang ke Indonesia, itu menarik karena orangnya yang menarik. Tapi kalau bukan David Beckham, hanya orang luar biasa yang nggak akan menarik. Nah, kalimat atau kata itu harus ada di depan yang menarik seperti itu. Kemudian jangan menggunakan semua judul itu dengan kata yang sama ya. Jadi kalian membuat kalimat, membuat beberapa artikel berita, judulnya sama semua di kata depannya. Itu orang buat bingung juga. Dan secara mesin itu juga akan bingung juga. Ini kok sama semua beritanya? Ini jangan-jangan robot, bukan artikel yang baik. Dan menggunakan jenis-jenis warna dan juga teks yang enak dibaca. Fontnya juga enak dibaca. Ini menarik karena apa? Karena kalau kita di website, di dalam dunia digital, kita banyak pesannya. Jadi gunakan warna yang menarik. Apalagi orang tuh sudah pakai device semuanya ya, sama kan gitu. Jadi supaya matanya sehat, matanya tidak sakit, kita harus menggunakan font yang baik, font yang tepat, warna yang tepat. Ini ya tahapan-tahapan dalam menulis headline. Selanjutnya adalah chunking text. Chunking text ini adalah ibarat kita punya informasi yang banyak, kita punya informasi yang sangat detail, tapi kalau kita suruh menghafalkan semua, kita capek. Kita nggak hafal. Gimana caranya untuk menghafal itu adalah chunking, yaitu menyederhanakan apa yang banyak itu menjadi simple, menjadi sederhana, menjadi kecil. Seperti contohnya adalah kalau kita nomor handphone atau nomor rekeningnya kita lupa ya, karena saking banyaknya. Nah, kita bisa kelompokkan menjadi bagian-bagian kecil. Misalnya di nomor HP itu 4 digit pertama itu punyanya provider tertentu. 0856, oh ini provider X. 0812, oh ini provider Y. Kemudian pada bagian tengah itu ada, oh ini mirip sama tanggal lahir saya. Jadi saya kelompokkan, kemudian 4 digit terakhir itu mirip sama nomor rumah saya misalnya. Jadi inilah saya bisa paham, saya bisa menghafal. Ini namanya chunking. Atau kalau misalnya kita mau belanja sesuatu gitu ya, saya harus belanja garam, terus apa lagi? Merica, gula pasir, dan lain sebagainya. Kalau saya harus hafalkan satu-satu detail itu nggak akan paham, susah. Tapi saya kelompokkan itu menjadi ini alat atau bumbu masak di dapur. Jadi saya paham bumbu masak biasanya apa aja sih yang diperlukan, A, B, C, D. Ini yang canggih. Nah, makanya dalam sebuah artikel yang begitu banyak, kita bisa mengelompokkan menjadi kalimat-kalimat sederhana sehingga orang bisa baca dengan enak dan mungkin bisa mengingatnya dengan gampang. Jadi membuat paragraf itu lebih sederhana, lebih pendek, dan lebih enak dibaca. Selanjutnya adalah kita membuat kalimat dengan piramida terbalik. Piramida terbalik itu adalah poin inti itu kita sampaikan di depan, di awal. Jadi kalau kita baca sebuah artikel, paragraf pertama itu sudah berisi informasi yang penting. Misalnya terjadi ada sebuah peristiwa ya. Misalnya kemarin Pak Prabowo umroh pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, Bapak Presiden kita melakukan umroh, kemudian didampingi dengan siapa saja. Nah, itu adalah poin pentingnya di situ. Selanjutnya detail-detail yang kurang penting bisa ditaruh di paragraf bawahnya, kemudian tidak penting lagi ditaruh di paling bawahnya. Itu salah satu contoh dari piramida terbalik. Nah, saya akan kasih contoh ini ya. Mungkin teman-teman bisa amati. Oke.
Ini ada erupsi di Mount Ibu ya, atau Gunung Ibu. Tahun lalu ya, tahun 19 Mei. Tapi kita sudah belajar, kira-kira apakah sudah menjelaskan piramida terbalik? Apakah dia mau mencoba? Oke, ya silakan. Ya, terima kasih Mas El sebelumnya. Jadi menurut saya, dari artikel ini sudah menggambarkan bahwa artikel ini memiliki informasi seperti piramida terbalik. Kenapa? Karena di awal itu sudah seperti ada abstraknya, jadi di situ udah tertera ada nama gunungnya, waktu kejadiannya, dan juga informasi terkait kejadian yang menggambarkan isi artikel ini tuh mau menyampaikan apa. Jadi menurut saya artikel ini sudah membuat informasi piramida terbalik. Oke, terima kasih. Ya, benar ya. Ini sudah menjelaskan piramida terbalik karena ada poin-poin penting yang ada di situ. Oke, selanjutnya kita akan belajar. Ya, ini ada beberapa hal ya digital marketing call to action. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kita harus lihat kalau tadi kan contoh berita ya. Tapi kalau kita mau membuat website pribadi untuk produk kita sendiri, gimana caranya? Kita harus tegas kata-kata yang harus kita sampaikan. Misalnya, kalau kita ingin produk kita itu dibeli orang, ya kita gunakan buy, shop, atau ya beli. Kemudian kalau bahasa sekarang memang sering pakai bahasa Inggris ya. Kalau anak muda sekarang ya, check out, grab it fast dan sebagainya. Itu harus penting ya. Itu harus kita pikirkan yang ada di sini. Oke, teman-teman, kita akan ada tugas. Jadi, itu contoh-contoh ya beberapa hal. Nah, setelah ini teman-teman buat tugas. Yang pertama adalah membuat artikel berdasarkan SME. Kalian cari UKM yang sudah kalian buat kemarin, minggu lalu kan kalian sudah mencari UKM-nya atau UMKM ya. Kemudian buatlah sebuah website untuk menjual, mempromosikan UMKM mereka. Jadi buat artikel yang ada di About Us dan juga yang menjelaskan detail produk yang akan dibuat. Oke, nah setelah ini kita akan diskusi. Kalian bisa buat dalam kelompok-kelompok kecil sesuai dengan kelompok yang minggu lalu. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana kekurangan, kelebihan yang sudah kalian buat. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang waktunya untuk kerja kelompok. Silahkan. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi sudah buat tugasnya dengan baik ya. Dan ini kita akan cek salah satu tugas teman kelompok kalian. Ada coffee shop ya. Nah ini tugasnya dari kelompoknya Jessica. Nah, tapi saya pengen kelompok lain nih yang komentar. Kira-kira ada kekurangan atau kelebihan dari gambar ini atau mungkin dari produk ini apa kira-kira? Ada yang mau membantu memberikan komentar? Oke, silakan sharing. Oke, baik. Dari kelompok 1 ingin mengomentari dari kelompok Jessica terkait dengan pemilihan UMKM ini dari Live Fashion. Nah, kalau dari setelah kita cari juga untuk penggunaan ini kan berbasis coffee shop, tapi di bagian penjelasan di bawah-bawahnya tidak ada membahas terkait dengan keyword coffee itu sendiri ya. Jadi menurut kita untuk search di SEO-nya kurang kayak gitu untuk mendapatkan langsung menuju ke UMKM dari Live Fashion ini. Dan kemudian di bagian headline-nya masih menggunakan kata the, yang dimana tadi waktu penjelasan Mas El juga dihindari penggunaan kata the ini seperti itu. Dan secara visual terdapat juga visualnya tidak mendukung narasi yang ada. Are you tired of your work? Dan itu menunjukkan coffee-nya.
tapi tidak terdapat ekspresi kelelahan dari talentnya itu sendiri. Nah, itu menurut kita kurang selaras antara visual dan narasi seperti itu. Oke, terima kasih sharing ya. Tepat sekali ya. Ini jadi produknya sudah bagus, tampilnya juga sebenarnya oke ya. Tapi memang masih ada kekurangan yang harus kita tingkatkan. Beberapa di antaranya sudah disebutkan sharing tadi. Ini berbasis kopi, tapi kata atau keyword mengenai kopi ini nggak ada. Padahal ini kan untuk website, bukan untuk buku menu ya yang ada di kedai kopinya. Tapi ini di website. Nah, kalau ada di website itu berarti harus kita melihat SEO, sehingga kalau orang itu mau search kedai kopi kita, coffee shop kita, itu sudah ada. Nah, ini berbasis kopi tapi nggak ada kata-kata kopi di dalamnya. Nah, ini menjadi catatan buat kelompoknya Jessica. Kemudian tadi sudah ada penjelasan bahwa jangan pakai artikel ya, artinya kata the. Nah, ini masih ada kata-kata di depan. Nah, langsung aja buat judul atau apa ya, headline yang memang menarik tanpa menggunakan the atau kata-kata artikel yang lain seperti itu. Dan gambarnya jelas juga ya, nggak ada ekspresi kelelahan atau mungkin ekspresi sukacita, sehingga ketika kalian mau menunjukkan bahwa kopi ini bisa membuat kita senang, itu nggak ada, hanya kopi aja. Nah, ini perlu diperhatikan. Tapi overall ini memang bagus ya. Kalian sudah mengemas dengan font yang menarik, dengan gambar yang ini menarik juga ya. Final dan sebagai kopi, ya memang sudah ada kopi tapi sangat sedikit untuk SEO kurang. Kalian sudah menampilkan foto-foto sudah menarik juga, bagus. Ada harganya juga menarik. Nah, apa yang sudah kalian buat itu sudah bagus. Tinggal kalian meningkatkan lagi hal yang tadi yang kurang ya, yang disampaikan oleh teman kita sharing tadi. Oke, gitu saja ya teman-teman. Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya lagi, berarti kelas kita sudah selesai di siang hari ini. Terima kasih atas kedatangan teman-teman untuk hadir di kelas kita di materi pertemuan hari ini. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang, yaitu minggu depan, di jam dan hari yang sama, dan di ruangan yang sama. Selamat siang, sampai jumpa teman-teman semuanya. Ya.